Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Tabita Nali. Saya berasal dari program studi D3 Bahasa Inggris dari kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang sudah saya terjemahkan yang berjudul Pelecehan di Sekolah, yaitu keadaan pengetahuan dan intervensi yang efektif. Artikel ini ditulis oleh Ersilia Manesini dan Christina Salmivali dari jurnal Taylor and Francis, volumenya 22 dan diterbitkan di 2017. Kita mulai dari abstrak. Selama tahun-tahun sekolah, pelecehan adalah salah satu bentuk kekerasan paling umum dan dalam konteks teman sebaya. Penelitian tentang pelecehan dimulai dari 40 tahun yang lalu, ketika fenomena ini didefinisikan sebagai tindak agresif dan disengaja yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara berulang-ulang terhadap suatu korban yang tidak dapat dengan mudah membela diri. 3 kriteria relevan untuk mendefinisikan perilaku agresif sebagai berikut, yaitu pengulangan, kesengajaan, ketidakseimbangan kekuasaan. Dengan karakteristik ini, pelecehan sering didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan sistematis oleh teman sebayanya. Ini diakui secara global sebagai masalah kompleks dan serius. Dalam makalah ini atau dalam artikel ini, kami membahas prevalensi, perbedaan usia, gender, serta berbagai jenis pelecehan, serta mengapa hal itu terjadi dan beberapa lama berlangsung. Berdasarkan survei besar yang dilakukan di negara-negara barat dan sebagian kecil di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, tingkat prevalensi bervariasi luas antar penelitian. Oleh karena itu, perhatian khusus akan diberikan pada definisi, periode, referensi waktu, dan kriteria frekuensi. Kami juga akan fokus pada faktor resiko serta hasil jangka pendek dan panjang dari pelecehan dan pelarangan. Akhirnya, sebuah bagian akan didedikasikan untuk meninjau apa yang diketahui tentang pencegahan pelecehan yang efektif. Kekerasan yang diakui sebagai masalah yang relevan dan serius oleh beberapa lembaga internasional. Pada tahun 1996, Majelis Kesehatan Dunia mengadopsi resolusi yang menyatakan kekerasan sebagai masalah kesehatan masyarakat dunia utama dan meminta negara anggota untuk memberikan pertimbangan mendesak terhadap masalah kekerasan. Dalam konteks sekolah, pelecehan sebaya adalah bentuk kekerasan paling umum di kalangan anak-anak dan remaja. Pelecehan mengancam hak anak-anak, termasuk hak pendidikan sebagaimana diminta oleh Konvensi Hak Anak PBB 1989. Ini menimbulkan risiko khusus bagi anak-anak rentan, seperti anak-anak dengan disabilitas, pengungsi, atau anak-anak terpengaruh migrasi. Anak-anak yang dikecualikan, seperti anak-anak yang termasuk dalam kelompok minoritas, atau hanya anak-anak yang berada di kelompok teman sebaya. Jadi, apakah itu pelecehan? Pelecehan yaitu dimulai dari 40 tahun yang lalu dan mendefinisikan perilaku ini sebagai tindakan agresif dan disengaja yang dilakukan secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu oleh kelompok individu atau individu terhadap seorang korban yang tidak dapat dengan mudah membela diri. Meskipun ada beberapa perdebatan tentang definisi, sebagian besar peneliti setuju bahwa pelecehan melibatkan niat untuk menyakiti dan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban dan terjadi secara terulang-ulang. Pelecehan melibatkan interaksi dinamis antara pelaku dan korban. Pelaku meningkatkan kekuatan dan korban kehilangan kekuatan. Akibatnya sulit bagi korban untuk merespon atau mengatasi masalah tersebut. Ketidakseimbangan kekuasaan dapat berasal dari kekuatan fisik, status sosial dalam kelompok, atau dari ukuran kelompok. Kekuasaan juga dapat dicapai dengan mengetahui kerentanan seseorang, penampilan, masalah belajar, situasi keluarga, karakteristik pribadi, dan menggunakan pengetahuan ini untuk menyakiti orang tersebut. Pelecehan mencakup verbal, semisalnya ejekan atau ancaman,
Lalu perilaku fisik, misalnya memukul, menendang, merusak properti milik korban dan sebagainya. Lalu agresi relasional, misalnya pengecualian sosial atau penyebaran rumor, hingga bentuk serangan terbaru melalui internet dan teknologi baru seperti yang kita tahu, yaitu cyberbullying. Lanjut ke prevalensi. Ada variasi yang luas dalam tingkat prevalensi pelecehan antar penelitian, sebagai disebabkan oleh perbedaan dalam pengukuran atau operasionalisasi konsep pelecehan dan ketidaksesuaian semacam itu secara signifikan mempengaruhi perkiraan tingkat, dan para akademisi telah mendesak untuk banyak konsensus dalam definisi dan pengukuran. Dalam tinjauan terbaru, Juvonen dan Graham pada tahun 2014 melaporkan bahwa sekitar 20-25% dari pemuda terlibat langsung dalam pelecehan sebagai pelaku, korban, atau keduanya. Studi berskala besar yang dilakukan di negara-negara barat menunjukkan bahwa 4-9% dari pemuda sering terlibat dalam perilaku pelecehan, dan bahwa 9-25% anak usia sekolah menjadi korban pelecehan. Kelompok kecil pemuda yang melakukan pelecehan dan menjadi korban juga telah diidentifikasi dalam meta-analisis terbaru tentang prevalensi pelecehan dan cyberbullying di berbagai konteks, dengan sampel keseluruhan banyak 335.519 pemuda dalam rentan umur 12-18 tahun. Para penulis memperkirakan prevalensi rata-rata 35% untuk pelecehan tradisional dan 15% untuk keterlibatan cyberbullying. Lanjut pada faktor kontekstual dan budaya. Dalam estimasi penelitian ilmiah yang dilakukan berbagai negara, data tentang prevalensi dapat diperoleh dari survei lintas negara besar yang dilakukan oleh LSM, pemerintah negara, atau organisasi lainnya. Mereka menemukan tingkat kesepakatan yang rendah dalam hal kolerasi atau survei. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaan dataset lintas negara untuk membuat penilaian terhadap tingkat pelecehan dan pelarangan di berbagai negara. Dalam kontribusi lain, Chai dan Smith pada 2015 meninjau studi dari 10 negara ASEAN menggunakan 2 set data perbandingan, yaitu pertama survei berskala besar dan 2 makalah yang dilaporkan oleh para peneliti. Mereka menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan budaya dan linguistik yang penting antara negara-negara di timur dan barat dalam hal siapa yang melakukan pelecehan, di mana itu terjadi, dan jenis pelecehan. Selain itu, definisi fenomena mirip pelecehan menunjukkan variasi linguistik dan memungkinkan dipengaruhi oleh apa yang dianggap sah dari sudut pandang budaya. Meskipun terdapat perbedaan ini, mereka menyimpulkan bahwa perilaku mirip pelecehan cukup sering terjadi di 10 negara tersebut, menunjukkan tingkat prevalensi yang sebanding dengan yang ditemukan di negara barat, sekitar 10%, sementara penelitian yang luas telah dilakukan tentang pelecehan dan pelarangan di negara-negara kaya di barat dan timur. Penelitian yang jauh lebih sedikit dilakukan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Lanjut kepada perbedaan usia dan gender. Beberapa studi menyarankan bahwa prevalensi dan bentuk pelecehan berbeda antar kelompok usia. Meskipun semuanya tidak langsung dalam meta-analisis dari 153 studi, Cook, Williams, Guirakhim, dan Sadek pada 2010 menemukan bahwa besarnya efek usia adalah 0,09 pada peran pelaku dan 0,01 pada peran pelaku atau korban, dan min 0,01 pada peran korban, menunjukkan keseluruhan stabilitas peran korban dan pelaku
dan pelaku korban dari waktu ke waktu dan meningkatkan sedikit perilaku pelecehan seiring bertambahnya usia. Pelecehan mencapai puncaknya selama tahun-tahun sekolah menengah, yaitu 12-15 tahun, dan cenderung menurun pada akhir sekolah menengah. Terkait dengan bentuk pelecehan, dengan bertambahnya usia tampaknya terjadi pergeseran dari pelecehan fisik dan tidak langsung dan relasional. Lanjut kepada pelecehan berbasis prasangka. Tinjauan terbaru telah menyerukan lebih banyak penelitian tentang pelecehan diskriminatif atau yang disebut pelecehan berbasis prasangka. Risiko pelecehan dan pelarangan tidak sama di antara kelompok siswa. Sejumlah studi menunjukkan bahwa siswa dengan disabilitas atau mengalami obesitas atau yang termasuk dalam minoritas etnis atau seksual berisiko lebih tinggi untuk menjadi korban dibandingkan rekan-rekan mereka. Farmer et al. Pada tahun 2012 menemukan bahwa siswi yang menerima layanan pendidikan khusus untuk memiliki kemungkinan 3,9 kali lebih tinggi untuk menjadi korban dan 4,8 kali lebih tinggi untuk menjadi pelaku korban dibandingkan dengan rekan-rekan mereka tanpa disabilitas. Hasil serupa juga ditemukan di Amerika Serikat oleh Blake, Lund, Zhou, dan Benz pada tahun 2012. Untuk menangani peran etnis di berbagai konteks, satu studi menguji pengalaman siswa dalam 6 tentang kerentanan di sekolah yang didefinisikan sebagai victimization yang dirasakan merasa tidak nyaman dan merasa kesepian. Di beberapa negara diwajibkan secara hukum bagi sekolah untuk memiliki kebijakan anti perundungan. Kewajiban ini diinginkan, tetapi perlu diingat bahwa memiliki jenis kebijakan apapun tidak mungkin cukup. Intervensi yang telah terbukti efektif melalui evaluasi yang ketat harus dimanfaatkan. Sekolah-sekolah harus diberikan panduan mengenai praktik dan program paling efektif. Kami setuju dengan saran oleh Farrington dan Stoffit pada tahun 2009 bahwa suatu sistem akreditasi program anti-bullying yang efektif harus dikembangkan untuk memastikan bahwa program-program yang diadopsi oleh sekolah mengandung elemen-elemen yang terbukti efektif dan evaluasi yang berkualitas tinggi. Itu kesimpulan dari saya. Saya rasa udah cukup dari presentasi saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.